Menurut World Health Organization dalam Global TB Report 2023, TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini. TBC menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia setelah COVID-19 pada tahun 2022. Lebih dari 10 juta orang terjangkit penyakit TBC setiap tahunnya. Tanpa pengobatan, angka kematian akibat penyakit TBC masih tinggi, yaitu sekitar 50%. Secara global, pada tahun 2022, TBC menyebabkan sekitar 1,30 juta kematian, yaitu sebesar 95%. Dengan pengobatan yang direkomendasikan oleh WHO, 85% kasus TBC bisa disembuhkan. Mari kita melihat dari sisi para pejuang TBC. Yang mana pada itu juga takut karena TB penyakit salah satu yang bisa mematikan. Untuk itu saya harus semangat, harus bisa untuk terus rutin periksa sembuh kesehatan ke puskesmas. Yang mana waktu itu usia saya masih 60. Untuk itu saya harus semangat agar betul-betul bisa sembuh, terhindar dari penyakit TB. Kalau kebetulan orang terdekat, terutama keluarga sendiri, sangat mendukung untuk rutin waktu minum obat, selalu diingatkan. Juga untuk lingkungan itu selalu memberi dukungan. Contohnya kalau ke rumah itu bawa susu, bawa makanan yang bergizi. Untuk semangat karena penyakit TB meskipun bisa mematikan, tapi bisa disembuhkan agar pasien itu rutin berobat ke puskesmas dengan mematuhi anjuran dokter setempat. Untuk kesan orang yang pertama kali kena TB, jangan putus asa karena TB bisa sembuhkan asalkan satu, rutin minum obat dan kontrol ke kesehatan. Untuk pejuang TB, saya mohon sabar, ikhlas karena pejuang-pejuang TB itu bisa membawa penderita itu bisa semangat untuk sembuh. Kuncinya pejuang TB harus telaten, sabar dan ikhlas. Insya Allah penderita TB itu akan semangat. Sukanya itu saya sangat senang sekali menjadi kader TBC karena ini bagian dari amal ibadah kita. Benar-benar kita menolong sesama kita yang pada saat ini mengalami cobaan dari Allah bahwa dia dicoba menderita sakit TBC. Dukanya penderita ini mungkin karena dia trauma dengan kondisi yang dia alami, kemudian dia merasa distigma oleh tetangga kiri kanan, kemudian dampaknya ke kita sebagai kader mengalami sedikit mengalami kesulitan dalam memberi edukasi kepada mereka. Tetapi lambat laun dengan kesabaran kita sebagai kader memberi edukasi tadi, memberi pengertian bahwa penyakit tadi bukanlah suatu kutukan, tetapi memang benar-benar kondisi dari fisik penderita tadi yang menurun. Kita akan bahagia kalau pasien TBC itu mau menjalani pengobatan dengan teratur, kemudian patuh terhadap pengobatannya. Kita akan sedih jika ada pasien itu yang tidak mau melanjutkan pengobatan atau jika ada efek sampingnya. Itu akan membuat kita itu lebih sulit untuk penanganannya.
kebanyakan pasien menolak. Awalnya menolak karena kita dianggap mereka tidak percaya bahwa obat yang mereka minum itu bukan semakin membaik. Mungkin awalnya seperti itu karena itu adalah pengaruh ya, efeknya dari obat yang pertama kali diminum. Nah, lambat laun itu akan mereka rasakan setelah dialami kurang lebih 2 bulan. Kalau awal-awal memang seperti itu. Tetapi apabila kita memberi edukasi tentang pentingnya minum obat, mereka akan menyadari. Mereka akan menyadari bahwa mereka juga akan membutuhkan obat itu. Nah, jadi awalnya memang agak sulit juga, tapi butuh kesabaran dari kita sebagai kader untuk memberi semangat bahwa dia harus pasti sembuh dengan minum obat secara teratur. Kendala ya ini pasien yang misalnya pasien yang kurang mampu, mereka akan kesulitan untuk datang ke puskesmas ini dengan alasan keuangan gitu. Kemudian berat badan yang tidak naik itu ya karena keuangan juga gitu. Responnya itu tergantung dari kita sebagai kader. Kalau kita sebagai kader memberi penyuluhan di sekitarnya, mereka akan mengerti. Tetapi apabila kita belum terjun ke masyarakat, mereka akan menilai bahwa itu akan menular ke mereka dan anggota keluarga yang lain, juga ke tetangga. Kemungkinan dari hal yang kurang mereka pahami akan membuat mereka mengucilkan orang tersebut, pasien tersebut. Makanya kita sebagai kader, apabila ada pasien kita, artinya pendamping kita dikucilkan oleh masyarakat, kita harus cepat tanggap, memberi motivasi atau penyuluhan dari pasien tersebut. Dan kita juga minta dukungan dari tokoh masyarakat, terutama RT RW, kader-kader di sekitar, agar tetangga kiri kanan jangan sampai mengucilkan mereka. Beri mereka semangat, beri mereka pengingat agar lebih baik minum obat yang teratur. Warga sekitar pasien, kami mohon untuk tidak menstigma atau mengucilkan. Karena TBC ini sangat lama pengobatannya, jadi mohon didukung tapi tidak distigma gitu. Diingatkan untuk pengambilan obat, diingatkan untuk pengobatannya, kemudian diingatkan waktunya untuk evaluasi dahak itu. Untuk pasien sendiri diupayakan untuk bisa menyelesaikan pengobatan dengan teratur sampai selesai yang dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian harus patuh untuk melakukan evaluasi dahak terutama. Itu kemudian meningkatkan berat badannya dengan makan makanan yang bergizi. Untuk masyarakat sekitar yang mempunyai gejala batuk agar segera memeriksakan dahaknya, periksa ke layanan kesehatan. Untuk periksa dahak ini gratis. Jika memiliki gejala seperti batuk tidak kurun sembuh, dahak keluar darah, berat badan turun, keringat malam hari, demam, dan sesak nafas, segera periksakan ke pelayanan kesehatan terdekat. Untuk para pasien yang pertama kali terdiagnosa TB dan memulai pengobatan, kami berharap mau menjalani pengobatan hingga tuntas, mau minum obatnya itu secara teratur dan tepat dosisnya, kemudian selalu memakai masker jika keluar rumah atau di dalam rumah, apalagi kalau sedang berdiskusi dengan keluarga, terutama bila ada anak balitanya. Penyakit TBC itu atau tuberkulosis bisa disembuhkan asalkan pasien mau menjalani pengobatan dengan teratur hingga selesai sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Gerakan Indonesia Akhiri Stigma TBC, Yes We Can End TBC. Gerakan Indonesia Akhiri TBC dengan memulai pengobatan sampai sembuh. Yes, we can end TBC.
Tuberkulosis merupakan penyakit yang dapat disembuhkan dengan minum obat secara rutin. Mari akhiri TBC untuk generasi emas 2045.